Selamat siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan, kami siswa kelas 11 dari SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang yang bertempat di Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga. Tujuan kami mengunjungi Bapak adalah untuk melakukan wawancara terkait kearifan lokal yang ada di Kecamatan Teluk Naga. Ini sebagai tugas sekolah kami, apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia. Siap aja itunya mah. Ya. Bersedia. Terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Sebelumnya, apakah Bapak bisa tolong ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak seperti nama, umur, sudah berapa lama tinggal di sini, dan pekerjaan Bapak? Nama Ferry. Umur 31. Pekerjaan kita ya karyawan swasta gitu. Ya, termasuk kita usaha di sini juga. Usaha apa tuh kalau boleh tahu? Saung. Oh, saung. Ya, ini kan kita kerja jalan bareng sama teman. Sudah berapa lama tinggal di sini? Dari kecil lahir di sini. Oh. Nama Muhammad Izzal Mahendra, asal dari Kampung Melayu Barat, RT 0403, Kecamatan Teluk Naga. Latar belakang sebagai Ketua KNP Kecamatan Teluk Naga. Pekerjaannya pelajar atau mahasiswa. Cara tinggal di sini mungkin dari nenek sampai buyut kali udah ada di Teluk Naga mah ya. Iya abang, 82. Ya. Nah abang ini di sininya tadinya nelayan. Setelah nelayan, abang diangkat oleh masyarakat Tanjung Pasir untuk memimpin imam masjid, khotib imam, sampai juga punya pendidikan, memberikan pelajaran kepada anak-anak itu, diantaranya alif ba-nya gitu. Terus sampai pengalaman sampai menjabat juga keamilan juga ya begitu. Dari Tanjung Pasir, pulangnya ke Tanjung Pasir tahun 68, lahirnya sini. Untuk mengawali, apakah Bapak bisa mendeskripsikan tentang Kecamatan Teluk Naga ini dari sejarahnya, asal-usulnya, dan lain sebagainya? Naga adalah nama dan juga sekaligus nama kecamatan di Kabupaten Tangerang. Teluk Naga pada saat ini berada di sisi timur Sungai Cisadane yang lokasinya jauh dari lautan. Kini nama Teluk Naga menjadi nama kecamatan di Kabupaten Tangerang. Nama-nama desa di Kecamatan Teluk Naga yang meliputi itu Desa Babakan Asem, Bojong Renget, Kampung Besar, Kampung Melayu Barat, Kampung Melayu Timur, Kebon Cau, Lemo, Muara, Pangkalan, Tanjung Burung, Tanjung Pasir, Tegalangus, dan Teluk Naga. Tanjung Pasirnya tadinya masih hutan ujung ya, langsung sampai ada ya, dulu mah belum gini lah, orang masih enak, pantainya pasirnya bagus, enak. Kalau ibu-ibu itu pada mainnya di pinggir pantai juga enak, enggak bala dulu mah. Kalau sekarang karena udah banyak bangunan ya, itulah jadinya begini gitu. Karena timbulnya jalanan tahun berapa? Jalanan tahun 71 ya? Tahun 72 nih jalanan, tahun 72 adanya jalanan. Nah asal usulan di ujungnya Pertamina, sebelum Angkatan Laut Pertamina dulu Al-Nusa. Abah juga kerja di sini. Kecamatan Teluk Naga itu terdiri dari berbagai desa ya Pak. Nah, apakah ada suku-suku tersendiri yang menempati Kecamatan Teluk Naga ini? Dan mayoritas agamanya tuh apa aja sih? Di Kecamatan Teluk Naga tentunya di kita itu banyak mayoritas beragama Islam dan juga ada beberapa etnis dari Tionghoa maupun Cina, dan juga kita memakai adat yaitu adat Betawi. Ya. Madura ada. Ada terus Sunda juga ada. Terus Jawa ada. Betawi ada. Ada. Emang aslinya. Aslinya Betawi di sini. Betawi. Apakah ada bahasa khusus yang dipakai di Kecamatan Teluk Naga ini, dan apakah Bapak menggunakan bahasa itu di kehidupan sehari-hari?
ya, adik-adik sekalian, bahasa yang ada di Kecamatan Teluk Naga ini sudah menjadi ikonnya Kecamatan Teluk Naga yang dipelopori oleh Bapak Camat Teluk Naga, yaitu Cenghar. Cenghar yang artinya ceria. Jadi bahasanya itu dalam arti kita ini sebagai masyarakat Kecamatan Teluk Naga harus berbahasa yang terus menggunakan ceria terus nih, gembira terus kita. Jadi masyarakat Teluk Naga harus terus gembira. Nah, bahasa udah begini aja nih biasanya. Campuran Betawi gitu ya? Ya begini aja nih, udah nggak roba-roba dah, nggak ada bahasa. Apakah Bapak bisa tolong mendeskripsikan sedikit mengenai kearifan lokal di Kecamatan Teluk Naga? Tradisi-tradisi yang ada di Kecamatan Teluk Naga maupun budaya-budaya yang ada di Kecamatan Teluk Naga. Teluk Naga ini mempunyai banyak tradisi, punya banyak budaya. Yang pertama, tradisinya itu lenong Betawi, pencak silat. Dan yang kedua itu kearifan lokalnya itu festival tabu beduk. Ya, di Kecamatan Teluk Naga itu sudah menjadi ikon bahwa festival beduk itu sudah menjadi budaya di Kecamatan Teluk Naga. Untuk festival tabu beduk sering dilaksanakannya itu setelah Hari Raya Idul Fitri. Ya, setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi penyelenggaraan itu sudah menjadi setiap tahunnya. Bahkan kalau besok di tahun 2025 itu sudah yang ke-35 tahun Festival Tabu Beduk. Tradisi yang menurut saya sakral sih, yaitu yang tadi dibilang pesta laut. Boleh tolong jelaskan sedikit tentang pesta laut sendiri itu? Ya kalau pesta laut emang dari turun temurun kita ngadain mungkin setiap tahun ya. Ya yang lagi-lagi kalau kata bahasa kitanya tuh sedekah laut. Sedekah laut, cuma jangan terlalu kayak gimana, itu masih simpang siur. Simpang siur dalam arti ada yang sebagian percaya, ada yang juga enggak. Ya kalau sedekah laut kita ngikutin tradisinya aja, tapi soal keagamaan kita nggak terlalu disangkut pautin ke situ karena beda jalurnya. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak kesenian-kesenian yang ada di Kecamatan Teluk Naga atau hanya dilestarikan di Kecamatan Teluk Naga? Kesenian-kesenian itu kita sering, kalau dari agama Buddha itu ada namanya apa? Barongsai. Itu termasuk daripada kesenian ya. Terus juga apa lagi tuh? Cokek. Terus pencak silat. Itu termasuk daripada kesenian-kesenian yang ada di Kecamatan Teluk Naga. Apakah ada? Ada. Ya dulu kita sempat jadi koordinasi di sini karena kita juga punya pos belajar di sana. Kita juga sering kolaborasi sama mahasiswa UPH, UIN, Pinus. Tarian-tariannya apa kalau boleh tahu? Tarian ya biasa. Ya kita ngikutin masih tarian Betawi ya. Kayak Betawi ya, kita juga kadang-kadang ngisi tari-tarian yang di luar sana kayak barongsai, jaipongan gitu. Ada di sini karena di Tanjung Pasir tuh nggak semua Betawi. Jawa ada, Sunda ada, ya udah kita ngerukun aja gitu. Ada nggak sih Pak mitos-mitos yang masih dipercayai di Kecamatan Teluk Naga? Kalau mitos yang ada di Kecamatan Teluk Naga ini tergantung bagaimana individu seseorang itu menilai. Kembali lagi, kalau kita mengenal menggunakan pemahaman intelektual bahwa kita sebagai masyarakat Teluk Naga yang memang saya ini pribadi yang agak jauh dari laut tidak mempercayai hal tersebut. Sama saya dalam perjalanan ke sini ya, dari Tanjung Pasir tuh saya melihat banyak sekali lahan-lahan pertanian. Lahan-lahan yang bisa dijadikan wadah untuk hasil panen. Apakah ada hasil panen yang dibudidayakan di Kecamatan Teluk Naga? Dan apakah ada metode-metode tradisional yang masih digunakan? Untuk
lahan pertanian yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Naga itu sudah memasuki wilayahnya desa masing-masing. Jadi untuk otoritas maupun wewenangnya itu dilimpahkan lagi kepada desanya masing-masing. Apakah di daerah Teluk Naga ada tempat wisata yang menarik? Untuk wisata di wilayah Kecamatan Teluk Naga, khususnya di desa-desa, alhamdulillah di Kecamatan Teluk Naga ini desa-desanya mempunyai banyak sekali beragam wisata, dan hampir seluruh desa di Kecamatan Teluk Naga itu mempunyai kawasan KWT yang kepanjangannya Kelompok Wanita Tani, dan juga di Desa Bojong Renget itu ada namanya KWT Berlian. Nah, di KMB juga ada yang namanya Kampung Wisata Desa Melayu Barat Adidaya Pik 2. Di setiap daerah pasti kan ada makanan khasnya masing-masing. Nah, kira-kira makanan khas Teluk Naga itu apa aja? Kalau untuk di wilayah Kecamatan Teluk Naga ini, yang saya tahu ada ciri khas makanan daerah. Ada di salah satu desa Tanjung Burung, yaitu namanya keripik bayam, kalau saya jenis keripik, pokoknya olahan keripik. Dan juga di desa Bojong itu ada yang namanya olahan pare, sama bentuknya keripik juga gitu. Nah, Kalau orang sini kemarin api-api. Api-api itu Buah api-api. Oh, buah api-api. Pohon api-api kan hutan tadi ya. Hutannya udah habis. Beluntas sudah kagak ada lalapnya. Habis. Udah. Yang kita jual sekarang ini ikan bakar, ada ikan asin, ada kayak pepes, sayur, pindang kuning. Itu makan khasnya semua. Apakah di Kecamatan Teluk Naga ini ada hal-hal yang identik atau fakta-fakta menarik? Misal, kalau orang dengar itu, udah pasti itu Teluk Naga. nah, ini sangat banyak ini. Iya, sangat banyak ini. Dari bahasa maupun dari event suatu acara, Teluk Naga ini menjadi sorotan. Mungkin nggak hanya di Kabupaten Tangerang, dan juga di Kota Tangerang ini Teluk Naga ini menjadi sorotan. Salah satunya dari bahasa, yaitu kita sebagai warga atau masyarakat Kecamatan Teluk Naga ini sering mengucapkan kata ji, je, nde gitu. Nah, itu bahasa-bahasa yang amat Teluk Naga banget itu. Kecamatan Teluk Naga ini ketika mengadakan event itu tidak tanggung-tanggung. Gue dapet kabar, pernah diceritain sama orang-orang tua dulu. Ya itu si penjaga ini yang hadir dengan kendaraannya lalu lalang tiap malam. Cuma itu aja sih. kearifan lokal di Tanjung Pasir kan tadi ada kayak tarian-tariannya, terus ada makanan-makanannya. Terus ada juga mitos-mitosnya gitu. Ada cerita-cerita legendanya. Itu mempengaruhi nggak ke bagaimana cara penduduk itu menjaga lingkungan sekitar gitu? Ya lagi-lagi dengan kita melindungi salah satunya hal-hal yang tidak bisa dilihat sama kita, yang kasat mata itu ya, dengan kita sedekah laut itu biar kita saling Rukun. sama yang tidak kasat matanya, ya gitu-gitu aja sih. Kalau tadi pengaruhnya, sekarang tantangan dalam menjaga kearifan lokal ini. Tantangan di era digitalisasi atau di era modern ini, tantangannya kepada kaum muda atau anak-anak sekolah ini adalah suatu kesalahgunaan menggunakan teknologi. Jadi tantangannya adalah perilaku, terus moralitas, etika, terus juga kekuatan iman dan agamanya. Itu menjadi suatu tantangan bagi masyarakat Teluk Naga. Apakah Bapak sendiri sudah merasa melestarikan kearifan lokal ini, dan apa upaya Bapak untuk melestarikannya?
dalam upaya kami sebagai pemuda di Kecamatan Teluk Naga selalu berupaya untuk bisa melestarikan budaya yang ada di Kecamatan Teluk Naga. Seperti yang awal saya bilang, kita selalu mengadakan acara budaya yaitu Festival Tabu Beduk. Kembali lagi hal itu, kita selalu melestarikan itu. Kita selalu mencari potensi-potensi anak-anak muda yang bisa kita kembangkan keahliannya, bidangnya, agar nanti bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, selama saya masih sekolah saya sudah mulai itu sampai sekarang, bahkan sampai kita kerja sama anak-anak kuliahan di luar sana. Apa harapan Bapak sebagai pemuda di Kecamatan Teluk Naga untuk kearifan lokal ini? Harapan Bapak? Ya, saya berharap kepada adik-adik atau kepada teman-teman semua, sebagai pemuda kita harus bisa mentoleransi semua peradaban yang ada di wilayah Teluk Naga, dari perbedaan agama, ras, budaya, warna kulit, dan lain sebagainya. Kita harus mentoleransi hal itu agar kita sebagai pemuda yang ada di Kecamatan Teluk Naga dan juga nanti adik-adik yang ada di Kecamatan Teluk Naga bisa memahami, bisa mempelajari, agar semuanya ini menjadi suatu kerukunan yang ada di Kecamatan Teluk Naga. Kalau harapan saya sih mudah-mudahan ada regenerasinya. Setelah zaman-zamannya saya sudah hilang, otomatis kan saya membutuhkan regenerasi. Nah, itu aja sih harapannya. Ini pertanyaan terakhir. Apakah Bapak bisa menyampaikan satu kata saja mengenai Kecamatan Teluk Naga? Teluk Naga Cenghar. Pergi bahagia, pulang bahagia.